dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu maka dia akan selalu menyebut yang dia cintai. Ibu-ibu senang dengan yang kuning-kuning misalnya ya, ada gelang, kalung, cincin, maka yang dia sebut dengan teman-temannya pasti ya tentang itu ya. Ya tempat-tempatnya juga tahu persis ya, harganya 1 gram berapa itu tahu persis ya. Nek tuku piro, nek balekno piro itu juga paham ya. Karena yang disenangi itu ya. Nah, tentunya ketika kita berhadapan dengan hari atau bulan yang dimana di situ ada kelahiran manusia termulia di jagat raya ini, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita diingatkan ya, sosok kelahirannya beliau ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Jadi tidak seperti kelahiran para orang-orang pada umumnya ya, dan para nabi pada umumnya tentunya. Tapi sebetulnya boleh ya kalau kita mau memperingati kelahiran nabi sebelum Nabi Muhammad, asal tahu persis ya tanggalnya berapa ya. Misalnya kita mau memperingati lahirnya Nabi Ibrahim misalnya ya, asal kita tahu persis Nabi Ibrahim itu tanggalnya berapa lahirnya, kita boleh ya memperingati dalam rangka pengajian, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka layak kita memperingati Nabi kita ya, kelahiran Nabi kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dasarnya selain cinta itu apa ya? Yang pertama itu dasarnya adalah ketika Abu Lahab itu senang ya, merasa senang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai saking senangnya itu sampai memerdekakan budaknya. Pada saat itu budak itu harganya mahal itu ya. Jadi kalau ada orang mau beli itu dengan harga yang tinggi ya, itu budak itu bisa diapakan saja. Sehingga saking senangnya Abu Lahab itu ketika Muhammad bayi pada saat itu lahir, itu budaknya itu dimerdekakan, saking bungai atine gitu ya. Kemudian dia selamatan ya, selamatan pesta, kambing-kambing itu disembelih semua itu untuk mayoran orang-orang penduduk Quraisy ya, penduduk Mekah pada saat itu dikumpulkan untuk mayoran bersama. Ini hanya karena senang Rasulullah Muhammad SAW itu lahir. Beliau belum tahu kalau besoknya itu dia akan menjadi nabi. Hanya senang saja ketika Muhammad bayi pada saat itu lahir. Itu saja, walaupun nanti di ujungnya itu menjadi musuh Nabi Muhammad ya. Abu Lahab ini sangat-sangat dimurkai oleh Allah, bahkan sampai di dalam Al-Quran ada surat Al-Lahab, tabat siyada abi lahabi watab, celaka kedua tangan Abu Lahab ya, ciloko pencit kalau di pesantren dulu nek maknani. Bahkan istrinya juga wamro'atuhu hammalatal khatab, istrinya itu tukang adu domba ya, pembawa kayu bakar. Ini kan sesuatu yang sangat hina ya. Jadi sosok Abu Lahab dibukukan di dalam Al-Quran, diceritakan tapi tentang aibnya, tentang kejahatannya. Entoh ketika Abu Lahab ini meninggal dunia, tentunya juga mendapat banyak siksaan ya di alam kubur ya. Itu setiap hari Senin Pak Karno itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu dilarang menyiksa di hari Senin itu. Ini Abu Lahab. Jadi Abu Lahab yang orang kafir, yang musuh Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, benci sekali dengan Nabi Muhammad, tapi ketika saat Nabi Muhammad itu lahir, dia merasa senang. Itu balasan dari Allah itu adalah setiap hari Senin siksaannya di alam kubur itu diringankan. Nah, bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, bersolawat kepada beliau setiap hari dan ingin berjumpa dengan beliau, saking rindunya kita berjumpa dengan beliau, ingin sekali kita bermimpi bertemu dengan beliau. Ini kan berarti tidak ada penghalang untuk kita itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena kita sudah beragama Islam, mengikuti jejak Nabi, juga bersolawat kepada beliau, mencintai beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya,
Maka wajar ketika datang hari detik-detik di mana Nabi dilahirkan kita memperingati dengan membaca maulid. Ada tiba, ada al-barjanji, ada azab, ada syaruful anam, ada adhiya ulami, ada simtuduror, ya, ada burdah, dan masih banyak lagi syair-syair yang lain yang memuji kepada baginda Nabi. Itu yang populer di Indonesia 10 Pak Kano. Jadi kalau di dunia ini lebih dari 60-an itu ada itu ya. Jadi di dunia ini banyak sekali. Tapi yang populer di Indonesia ini hanya 10 yang dibukukan dalam buku maulid itu ya. Nah, ini kenapa dasar kita ini memperingati maulid Nabi, karena kecintaan kita ya, cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah atas lahirnya beliau, maka lahirnya kita peringati seperti itu. Yang kedua, kita memperingati hari lahir Rasulullah itu karena didasari mengikuti perintah Allah ya. Perintah Allah itu ketika di dalam Al-Quran Allah itu memuji beliau dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Bagaimana Allah memuji kepada seorang hamba bernama Muhammad yang domirnya itu langsung ditujukan kepada beliau, wa innaka, tidak umum lagi tapi taksis. Jadi khusus kepada Nabi Muhammad ini tunggal dipuji oleh Allah akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Di situ juga ada lamnya lam taukid, artinya sungguh ya. Dan engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang agung. Ini karena beliau itu dipuji oleh Allah mempunyai akhlak yang agung, maka ketika datang hari kelahiran beliau, kita memuji kepada beliau dengan pujian misalnya anta syamsun, anta badrun, anta nurung fauqa nur ya, dan masih banyak lagi pujian-pujian yang lain. Dulu itu ada sahabat yang selalu muji kepada Rasulullah, yaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah ya. Ka'ab bin Zuhair ini asalnya orang Yahudi, benci sekali dengan Rasulullah, sampai Ka'ab ini selalu mengatakan Muhammad itu gila, ngomyang karepe dhewe. Ini dapat wahyu itu dikatakan ngomyang sama Ka'ab bin Zuhair ini ya. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar itu sampai gemes gitu ya sama Ka'ab bin Zuhair ini. Sampai izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau Ka'ab ini aku bunuh aja, aku penggal kepalanya saja. Ya Rasulullah itu tumben mengizinkan, tumben itu ya. Nah, maka kemudian semangat sekali Sayyidina Umar itu ya. Itu kalau untuk menggal-menggal kepala orang itu semangat itu Sayyidina Umar. Maka dicarilah Ka'ab bin Zuhair ini. Nah, ternyata kabar Sayyidina Umar mau mencari Ka'ab ini sudah terdengar ya. Dari berita-berita, dari dulu itu belum ada WA tapi sudah cepat sekali ya, dari mulut ke mulut itu sampai ke telinga Ka'ab bin Zuhair bahwa dia dicari oleh Sayyidina Umar akan dipenggal kepalanya karena menghina baginda Nabi. Karena dia dengan Sayyidina Umar itu takut banget gitu ya. Karena takut banget, karena Sayyidina Umar ini orang yang perawakannya itu tinggi besar, bahkan ketika beliau itu naik di atas kuda, Sayyidina Umar ini itu kakinya itu nempel di tanah. Bayangkan itu. Jadi saking tingginya Sayyidina Umar itu ya. Jadi Sayyidina Umar itu sangat tinggi sekali ya. Dengan Rasulullah masih tinggi Sayyidina Umar itu. Jadi kalau sekarang itu pintu-pintu itu jeduk gitu ya. 2 meteran. Sehingga ketika nunggang di kuda itu kakinya bisa sampai ngelengsereh ke bawah. Ini saking tingginya Sayyidina Umar. Nah, karena Ka'ab ini takut sekali, maka dia tergugah hatinya ya. Berawal dari rasa takutnya ini, Ka'ab ini kemudian mau menjumpai Rasulullah, mau meminta maaf ya. Berawal dari takut kepada Sayyidina Umar maka dapat hidayah. Ka'ab bin Zuhair ini kemudian membungkus kepalanya dengan sorban, semuanya dibungkus kecuali hanya matanya saja, supaya orang nggak tahu kalau itu adalah Ka'ab gitu ya. Dia pakai baju besar, kepalanya dibungkus semua kecuali matanya, kemudian dia jalan menuju baginda Nabi. Pada saat beliau sholat subuh ya. Selesai sholat subuh, datanglah Ka'ab ini kepada Nabi setelah beliau keluar dari masjid, mungkin di Serambi ya kalau sekarang gitu ya. Maka Rasulullah itu dipegang tangannya, kemudian diminta duduk bersama.
ketika sudah duduk bersama itu kedua paha Ka'ab bin Zuhair ini ditempelkan di pahanya Rasulullah. Setelah sama-sama menempel, kemudian Ka'ab ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah benar engkau selalu dihina oleh orang yang bernama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah?" "Iya." Apakah betul Umar bin Khattab sedang mencarinya dan akan membunuhnya?" "Iya, betul, dan aku izinkan," kata Rasulullah. Ka'ab bin Zuhair akhirnya mengatakan, "Wahai Rasulullah, andai kata orang itu datang di tempatmu, kemudian dia minta maaf kepadamu dan dia bertaubat dan kemudian berjanji untuk masuk Islam, apakah engkau terima?" Maka Rasulullah menjawab, "Dia akan aku sambut dengan senang hati dan aku akan terima dia sebagai temanku, sahabatku, dan syahadatnya akan aku tuntun." Ini luar biasa Rasulullah. Rasulullah sebetulnya sudah tahu kalau itu Ka'ab itu. Maka kemudian dibukalah pembungkus atau sorban yang mengikat kepalanya itu, dan Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, ana Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Aku inilah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Terimalah aku sebagai sahabatmu dan aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat." Maka dituntun oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah dipuji oleh Ka'ab bin Zuhair, "Engkau adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia, engkau adalah begini. Jadi 180 derajat terbalik. Asalnya itu dia bikin syair itu, asalnya syair-syairnya itu melaknat Rasulullah. Begitu dia sudah taubat, dia memuji Rasulullah karena ingin menguji Ka'ab ini, dia Muhammad itu mau memaafkan aku apa tidak. Karena Rasulullah sampai mengizinkan Sayyidina Umar kan saking parahnya ya, saking parahnya yang menghina gitu ya. Maka dia mencoba untuk bertanya bagaimana, apakah dia mau memaafkan. Maka Rasulullah, "Ya, aku maafkan dan aku akan menerima dia sebagai sahabatku dan aku tuntun syahadatnya." Maka dengan demikian akhirnya dia benar-benar mengakui bahwa Muhammad itu adalah seorang Rasul, karena beliau pemaaf, dan inilah tanda-tanda yang sudah ada pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka dibuka, dia nangis, dia rangkul Rasulullah, dia bersyahadat di hadapan Rasulullah, dan akhirnya membuat syair-syair yang memuji Rasulullah. Setelah syair ini dilantunkan oleh Ka'ab bin Zuhair, maka Ka'ab ini diberi namanya burdah. Burdah itu jubah tapi yang lurik ya, lurik. Kalau yang polos namanya batoin, batniyah ya, itu batoinuha minis tabrok, itu dalam Quran kan ada itu ya. Batoniyah itu kalau kain yang polos, tapi kalau yang lurik namanya burdah. Nah, maka diberi burdah ini ya, maka sebetulnya burdah yang asli itu sebetulnya adalah milik Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah ini. Tapi biasanya condongnya ke Imam Busairi ya, yang maula ya sholli wa salim daiman abada, itu burdah. Tapi sebetulnya burdah itu tepatnya adalah milik Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah ini. Karena yang langsung menerima burdahnya itu adalah beliau ya, dari Rasulullah itu. Nah, ini adalah sebagai dasar bahwa syair-syair yang dilantunkan oleh para sahabat kepada Rasulullah itu mengiyakan ya. Rasulullah tidak keberatan dipuji, anta Samsun, anta Badrun juga tidak keberatan. Nah, itu maka menjadi dasar kita, kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah menjadi dasar kita memperingati Maulid Nabi. Yang ketiga, sebelum nanti kita buka tanya jawab, yang ketiga dasar kita adalah karena Nabi pun juga memperingati hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan puasa Senin, setiap hari Senin ya, setiap hari Senin. Kalau Kamisnya itu kan karena amal ibadah kita itu disetorkan malaikat kepada Allah, itu setiap Kamis. Maka Kamis itu kita selalu ada Yasin, ada tahlil, ada bacaan kalimat thayyibah, yaitu untuk supaya yang terakhir amal kita yang disetorkan malaikat itu adalah yang baik-baik saja. Sedangkan hari Senin ini adalah kelahiran Nabi. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Hada yauma wulidtu." Ini adalah hari kelahiranku. Jadi kenapa kita puasa Senin? Karena Rasulullah juga puasa Senin dikarenakan memperingati hari lahirnya. Jadi Rasulullah memperingati hari lahirnya tidak hanya 1 tahun sekali pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi setiap hari Senin. Itu juga Rasulullah tidak selalu ya. Artinya
supaya tidak diwajibkan, maka tidak selalu setiap hari Senin itu Rasulullah berpuasa. Tapi kalau Rasulullah puasa Senin itu artinya beliau sedang memperingati hari kelahirannya. Maka boleh kita mengikuti hari di mana Rasulullah berpuasa, yaitu hari Senin, dan kita juga boleh menambah hari kelahiran kita sendiri. Misalnya hari Selasa atau Rabu, ya kita sunnah untuk puasa di hari Selasa dan Rabu. Aku nek ditekoni karo kancane, kenapa kamu puasa hari Selasa? Bilang aja hadza yauma wulidtu. Ini adalah hari kelahiranku. Jadi disunahkan untuk berpuasa ketika hari lahirnya datang, memang seperti itu. Nah, ini salah satu daripada dasar kenapa kita memperingati peringatan detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu didasarkan karena kecintaan kepada Nabi. Abu Lahab saja saking cintanya lahir, padahal nantinya jadi musuh gitu ya, senang lahirnya saja itu sampai di alam kubur setiap hari Senin itu diringankan siksanya oleh Allah. Kemudian yang kedua, karena ada perintah yaitu dari Rasulullah berpuasa dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya. Berarti konteksnya itu berbeda ya, prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan berpuasa dan juga dengan memperingati yang lain dengan membaca syair-syair kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, dan juga kita berbagi kepada sesama. Istilahnya jaburan. Ini berarti untuk memeriahkan, untuk mensyiarkan ya peringatan Maulid Nabi ini, dikarenakan dasarnya adalah itu. Ya. Yang pertama ya, masalah kecintaan. Artinya kalau cinta kan tidak hanya menyebut saja, ya, betul. Tapi kan juga kemungkinan mengikuti apa jejak beliau. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang kan hanya bisa sebagian atau bahkan sebagian kecil lah. Apalagi juga disebut cinta menurut ya gimana? Iya, jadi memang cinta itu pasti dia akan mau berkorban ya karena cinta. Iya. Jadi apapun yang diminta oleh yang kita cintai, misalnya oleh orang yang dicintai, itu pasti juga akan kita turuti. Itu kalau sudah cinta seperti itu. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia sering menyebut. Dengan apa? Dengan bersolawat. Apapun redaksinya, kan begitu. Mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh, ya Rabbi sholli ala Muhammad boleh, ya Rasulullah salamun alaik boleh, ya Nabi salam alaik boleh, dan syair-syair yang lain. Yang kedua, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya ya. Kalau kita cinta kepada Nabi, tidak hanya bersolawat saja, tapi kita mengikuti sunnah-sunnahnya ya. Sunnah-sunnahnya itu apa ya? Kalau kewajibannya sudah barang tentu iya ya, karena sholat, puasa, zakat, haji itu sudah merupakan kewajiban. Tapi sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah, mengikuti jejaknya. Sunnah-sunnah beliau itu apa? Misalnya potong kuku, kemudian berpakaian yang wangi ya, kemudian perangainya juga yang murah senyum, kemudian kalau malam tahajud, kemudian juga ahli sedekah ya, kemudian juga ahli ilmi, kan seperti itu, menyantuni anak yatim, juga memperhatikan orang-orang fuqara wal masakin. Pendek kata, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kita lakukan, itu adalah bagian daripada kecintaan kita kepada yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang tidak hanya sekedar kemungkinan pas peringatan ikut peringatan berarti. Ya, tidak hanya sekedar menggugurkan menggugurkan kegiatan saja, tidak, tapi ada praktek dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang kedua nih, tentang mengikuti perintah Allah. Tadi kan wa innaka khuluqun amin. Ya. Artinya di sini perintah disuruh ikut dalam arti peringatan itu atau ikut dalam tindak tanduknya ini. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang mulia. Ini kan seakan-akan kan menjadi contoh kita. Allah saja memuji, apalagi kita umatnya, kan begitu. Yang menciptakan saja, Sang Kholik saja memuji. Itu artinya kan menjadi
tuntunan kita bahwa kita layak untuk memuji Rasulullah, karena Rasulullah sendiri dipuji oleh yang menciptakan. Akhlaknya. Iya, akhlaknya. Jadi ketika Allah misalnya bersolawat itu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Di situ kan ujung-ujungnya ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, setelah Allah mempraktekkan dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, baru Allah perintahkan umat Islam, orang-orang yang beriman, supaya kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Ini juga berlaku untuk yang lain ketika Rasulullah misalnya dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nabiyyu. Kan tidak ada dalam Al-Quran itu langsung ya Muhammad ya. Ya Muhammad tidak ada. Adanya adalah panggilan predikatnya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ini kan panggilan kemuliaan. Yang dipanggil bukan sosok Muhammadnya tapi predikatnya. Wahai Pak RT, wahai Pak RW, kan seperti itu. Wahai Pak Lurah, wahai Nabi. Bukan langsung ya Muhammad. Tapi kalau Nabi Musa, ya Musa, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tapi Nabi Muhammad luar biasa. Tidak ada ya Muhammad dalam Quran. Tidak ada. Ya Isa ada, ya Musa ada, ya Ilyas ada. Tapi khusus Nabi Muhammad ini memang sangat-sangat mulia di hadapan Allah, sehingga ya Muhammad itu tidak ada. Ya ayyuhan nabiyyu. Kemudian juga ya Rasulullah. Ya Rasul, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya, kadang-kadang Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Bahkan ketika tidur saja ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai yang sedang berselimut. Bayangkan, kita kan tidak pernah ya, misalnya Pak Kano punya mantune jam 09.00 kudune mangkat kerja malah turu. Kan tidak mungkin Pak Kano itu gugah wahai yang berselimut. Tidak mungkin tendang itu ya. Wahai nyambut gawe malah turu misalnya. Atau anaknya, atau anak didiknya, itu pasti nggak mungkin wahai orang yang berselimut. Tapi Nabi Muhammad ketika sedang berselimut dipanggil dengan wahai orang yang berselimut. Saking mulianya beliau. Nah, panggilan seperti ini walaupun tidak ada langsung perintah kita untuk memanggil seperti itu, kita mengikuti Allah ya, mengikuti Allah. Allah itu memanggil dengan ya ayyuhan nabiyyu, padahal Allah yang menciptakan. Lebih-lebih kita sebagai umatnya, mosok ngundang ya Muhammad ngono tok. Pasti kita memakai ya ayyuhar rasul, ya Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabi wal kaukabun durri gitu ya. Anta imamul khadra sultanuhal ghaibi gitu ya. Qamarun. Ibaratnya adalah rembulan, kita memanggilnya dengan qamarun. Loh, ini adalah sebetulnya itba kepada Allah yang kalimat ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, maka kita memanggil Rasulullah dengan sebutan yang mulia. Seperti itu. Ya, Pak Rutan break dulu ya. Ya, dengar Mas, kita jeda sejenak. Jangan lupa saya kedap sampai 6 ya. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung.
lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV. Dan siaran ini juga langsung Facebooknya Radio Dais dan MAJT TV dengan live channelnya YouTube di MAJT TV. Monggo sekarang pendengar pemirsa yang ingin phone live langsung call ke 6746352 untuk SMS 0821 336 70.000.
Tadi kita berbicara tentang spesial masalah yakni Maulidir Rasul. Monggo 6746352 kita tunggu yang phone live dulu untuk 6746352. Setelah itu kemungkinan ada yang WA ya. Sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Heru Semarang. Oh, moga Pak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya tadi Pak yang menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah dan para malaikatnya membaca salawat, apalagi kita sebagai umatnya. Yang saya tanyakan, orang Muslim membaca salawat banyak-banyaknya, misalkan ada salawat mundiat, salawat nariyah, salawat fatih, sibul qulub, salawat haibah. Nah, itu dibaca sebagai amalan, tapi akhlaknya kurang baik. Apakah nanti bisa mendapat syafaat? Itu yang pertama. Yang kedua tentang ada hadis, saya pernah membaca bahwasanya ada seorang pelacur memberi minum seekor anjing itu bisa masuk surga. Lah itukah apakah dosanya itu disiksa dulu, apakah langsung masuk surga dengan rahmatnya Allah, atau prosesnya gimana, apakah pelacur itu tobat dulu? Yang terakhir, saya pernah membaca juga ada alam malakut, alam jabarut, kemudian alam balkut, yahud, itu terletak di mana? Di langit atau di alam gaib atau di mana? Yang saya tanyakan, apa arti dari alam jabarut dan lahut? Kalau alam malakut, saya tahu ya alam malakut itu alam malaikat. Yang saya tanyakan alam jabarut dan lahut. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, yang pertama, gimana membaca sholawat sebanyak tapi akhlaknya ini? Ya. Jadi kalau ada orang sholawatnya kenceng, ya kenceng, sregep gitu ya, terus pokoknya ngantek semangat gitu ya. Tapi akhlaknya belum seperti Rasulullah. Ini namanya penggembira. Ya. Penggembira itu kan seperti orang kampanye, dapat kaos, rewo-rewo gitu ya. Tapi tetap dapat kaos Pak Kano, tetap. Ya tetap dapat kaos, nasi bungkus barangkali ya. Tapi tidak mendapatkan nilai daripada dia itu ketika ya dia berbaca ya. Jadi ketika ada orang baca sholawat saja tapi akhlaknya masih jauh dari Rasulullah, tidak ada satupun yang membekas pada dirinya, itu tetap mendapatkan kemuliaan. Bahkan guru kita para habaib menyampaikan, kalau ada orang itu tidak ikhlas tapi dia masih mau membaca sholawat walaupun tidak ikhlas, itu masih tetap mendapatkan kemuliaan dari sholawat itu. Jadi sholawat ini memang sangat luar biasa tinggi nilainya. Walaupun memang syariat itu menganjurkan kalau kita berbuat baik ya harus ikhlas ya. Tapi khusus sholawat ini kalau kita baca tanpa meniatkan apa-apapun ya, pokoknya hati ini seneng gitu ya, bersolawat kepada Nabi itu tetap mendapatkan kemuliaan. Seperti itu. Jadi tapi ini level yang B atau C mungkin ya. Jadi level yang A gitu ya. Level A itu ya orang yang bersolawat dan dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia hanya mendapatkan level yang sekian Pak Kano, level B atau level C, bahkan mungkin level E mungkin ya. Tapi tetap mendapatkan kemuliaan daripada bacaan sholawat itu. Seperti itu. Ya, tadi kisah pelacur, tapi kok masuk surga hanya memberi minum tadi. Ya, yang ditanyakan dia mendapatkan siksa dulu atau langsung masuk surga. Itu sebetulnya hak prerogatif Allah ya. Tapi at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah, kata Rasulullah, orang yang bertobat dalam dosanya persis seperti orang yang tidak punya dosa. Itu artinya dosanya kan otomatis diampuni. Kemudian lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama tsumma nadimtum lataballahu alaikum. Andai kata langit ini penuh dengan dosamu, kemudian kamu menyesali perbuatan kamu, dan pasti kamu akan diampuni dosanya oleh Allah. Tsumma nadimtum lataballahu alaikum. Lamnya lam taukid itu. Lataballahu alaikum, pasti taubatmu akan diterima oleh Allah. Jadi kalau kita melihat dari hadis ini, maka orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga karena dia mempunyai kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah ya. Kemudian dia bertobat
taubatnya itu maka menjadikan semua amal yang jahat-jahat itu sudah dihapus oleh Allah. Tapi kalau dia itu nggak taubat, maksiatnya terus jalan, ya orang ini tetap akan mendapatkan siksaan, tergantung dia taubat atau tidak. Ya, kita nggak tahu dalam kasus ini itu dia itu hanya masuk surga saja bakal itu untuk siksa pora, itu kita tidak sampai menilai seperti itu, karena kita tidak tahu dia itu pada saat itu sudah bertobat atau tidak. Tapi yang jelas ini hadis sahih, sehingga nanti orang ini tetap akan mendapatkan surga dari Allah dikarenakan dia menyayangi makhluk Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Ya, jadi kalau hadis ini menyampaikan supaya kita ini menjadi orang yang punya belas kasihan kepada makhluk Allah, nanti Allah yang akan memberikan belas kasihan kepada kita. Ya, terlepas dari kasus ini, misalnya di zaman sekarang orang berbuat baik kemudian akan mendapatkan surga dari Allah, tergantung dia itu nanti selesai itu masih punya dosa apa tidak. Kalau masih punya dosa, tetap dihisab dosanya oleh Allah, tetap dihisab, tetap akan mendapatkan siksaan. Ya, kalau memang dia belum bertobat, maka harapan kita itu ketika Allah panggil kita itu kita sudah lunas, orang duwe dosa, sehingga di sana itu nanti ringan gitu ya. Andai kata masih punya dosa, kesalahan, bisa dihapus dengan hal-hal yang lain, mungkin dengan kita daimul wudu, dengan kita perbanyak membaca sholawat, itu nanti juga akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Tapi yang jelas usaha kita supaya Allah mengampuni dosa kita ketika kita akan diambil ruhnya oleh Allah, itu harapan besar kita seperti itu, sehingga kalau bisa amal-amal ibadah kita itu setiap hari meningkat, sehingga ketika Allah panggil kita dalam keadaan Allah mengampuni dosa kita, seperti itu. Yang ketiga alam malakut, jabarut dan lakut itu terletak di mana dan apa artinya? Ya, kalau jabarut itu kan menindaklanjuti atau ekor dari kalimat jabar itu yang maha kuat. Jadi ya di sisi Allah sana ya. Kalau malakut ya alam malaikat, tapi kalau jabarut ya sudah ada pada level yang paling tertinggi, dan ini yang tahu itu adalah baginda Nabi Agung Muhammad SAW pada saat beliau berada di sisi Allah pada saat Mi'raj ya. Allahumma ar-rafiqul a'la itu berada di Jabarut sana. Jadi ketika Rasulullah berdoa Allahumma ar-rafiqul a'la, Rafiqul a'la itu maksudnya ya Allah itu pada saat beliau berada di Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah ya. Kita tidak tahu bertemunya bagaimana, kita tidak boleh mengupas itu, tapi yang jelas Allah itu pada saat itu benar-benar itu bersama dengan Nabi diminta memilih antara tetap di sini atau turun lagi ke bumi. Kalau sudah di sini ya sudah kamu gembira, hatimu sudah aku gembirakan, pokoknya merdeka gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah ingin kembali lagi. Ya Allah, kembalikan aku ke bumi karena aku akan menjalankan risalah yang engkau amanahkan kepadaku. Aku akan merubah yang biasa menjadi luar biasa. Ibaratnya seperti itu. Sholat urung diperintah kok, ngerti-ngerti, maksudnya urung dilakoni gitu ya, belum disampaikan, belum dilaksanakan, mosok masih dengar-dengar di sana. Tanggung jawabnya gimana sebagai seorang Rasul? Maka Rasul meminta supaya turun kembali ke bumi. Tapi andai kata Rasulullah ya Allah, tidak usahlah, ini merupakan beban, sudah saya di sini saja, dituruti sama Allah. Tapi Rasulullah kan menjadi uswatun hasanah, jadi tidak mungkin tinggal ke umatnya mak pelencing gitu toh. Ya, takutnya nanti seperti Nabi Yunus itu. Nabi Muhammad itu ingin turun kembali ke bumi untuk menyampaikan risalah itu. Ya, monggo masih kita tunggu 6746352 kemungkinan. Ya, kalau tidak ada kita baca WA dulu ya. WA dari Bumi ya. Bumi ini paling produktif nih ya. Ya, dia luar biasa ya. Terima kasih Bumi ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nyuwun pirsa kersane lebih paham. Panggilan ya ayuhan Nabi itu apakah yang dimaksud hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kaum hawa sedang datang bulan, apakah boleh membaca sholawat tertentu? Terima kasih. Wassalam. Baik. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, panggilan dari Allah kepada nabi, itu artinya juga perintah. Kalau isinya perintah itu kepada kita juga. Walaupun secara spesifiknya yang dipanggil adalah perorangan Nabi Muhammad,
Tapi karena kita umatnya yang menjalankan syariatnya, risalahnya, maka otomatis kita juga ikut terpanggil, diwakili oleh Nabi Muhammad ya sebagai utusannya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira. Maka ketika kita dakwah juga harus basyira wa nadhira ya, walaupun yang diperintah Nabi untuk melaksanakan dakwah itu dengan basyira wa nadhira ya, mengabarkan kabar gembira dan kabar yang menakutkan atau memberi ancaman, maka ketika kita dakwah juga harus ada unsur dua itu, basyira wa nadhira ya. Jadi kalau ada panggilan ya ayyuhan nabiyyu, yang pertama kesimpulannya adalah panggilan mulia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, dari segi syariatnya ada apa di setelah panggilan itu. Kalau isinya adalah perintah, maka itu perintah kepada kita juga. Yang kedua tadi tentang kalau pas datang bulan. Oh ya boleh. Jadi ketika datang bulan kita boleh bersolawat sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak hanya solawat ya, berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bagi orang yang datang haid tidak masalah. Yang penting tidak baca Quran. Yang dia bilang kan hanya Quran saja. Iya. Iya. Ya, kita baca lagi. Oh. Ini dari An. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita baca Al-Ibris sebelum Muharram, apa harus berwudu ya? Iya, baca kitab isinya hadis, isinya fikih itu tidak harus berwudu, tidak harus suci ya. Tapi ulama menganjurkan supaya kita daimul wudu ya, melanggengkan wudu ya. Saya mau datang ke dais ini juga berwudu dulu ya, kemudian siap-siap. Pokoknya datang keluar dari rumah itu kita sudah membawa wudu. Walaupun mungkin di perjalanan kita batal atau setelah ini kita batal, tidak masalah. Yang penting keluar dari rumah itu dianjurkan untuk berwudu dulu. Mau bekerja wudu, mau ke kantor wudu, mau ke kuliah juga wudu ya, mau nyuting juga wudu ini Mas Dadang ya. Daimul wudu, walaupun di jalan nanti batal lagi, tapi mau melaksanakan kegiatan itu apa, wudu dulu ya, ini kebaikan. Kalau orang itu punya wudu itu dijaga oleh malaikat tubuhnya itu. Jadi kalau ada mungkin ya orang-orang yang punya yang kebencian kepada mau jahat kepada kita, itu bisa tertangkal dengan wudu kita ya. Wudu itu menjaga kita karena tetesan dari air wudu itu akan menjadi malaikat seperti itu, dan malaikat itu mendoakan kita. Oh, seperti ini. Maka Jenderal Sudirman itu ceritanya itu tidak pernah ketangkep oleh penjajah karena daimul wudu, melanggengkan wudu. Iya, ceritanya seperti itu. Jadi beliau nggak punya doa-doa apa khusus, tidak. Tapi Jenderal Sudirman hampir ketangkep nggak jadi karena beliau ditanya itu adalah beliau jawabannya selalu melanggengkan wudu. Ya, terima kasih atas sama-sama. waktunya, mudah-mudahan manfaat kita semua ya. Pendengar pemirsa, demikian bincang yang saya dengan Yai Khairul Amin tentang masalah yang aktual, insya Allah besok Kamis, yakni Maulid Rasul. Mudah-mudahan kita bisa itbak kepada beliau sehingga kita diakui umatnya yang setia di yaumil akhir. Dan akhirnya saya karena terima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas kegelapan kategori wawal mafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.